Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras. Jumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, Gunanto Motivatras. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sharing diskusi lagi ya, diskusi terkait satu pembahasan yang menarik ya, yaitu terkait bagaimana pengelolaan kelas ya kepada Bapak Ibu guru tentunya ya, yang punya komunitas belajar baik di pendidikan formal atau pendidikan non formal begitu ya. Saya punya resep. Dalam video saya sebelumnya saya sudah share bagaimana 8 langkah pembelajaran hakiki ya. Nah, pada kali ini saya ingin share lagi untuk melengkapi video saya sebelumnya, yaitu teknik bertanya hakiki. Jadi ada video tentang 8 layout pembelajaran hakiki, 8 langkah pembelajaran. Nah, saya lengkapi dengan bagaimana cara bertanya yang baik, yang hakiki. Nah, nanti Bapak Ibu di akhir video saya akan saya jelaskan, akan saya uraikan langkah-langkah bertanya yang baik. Dan apabila Bapak Ibu nanti melakukan ini dengan bagus, dengan tertib, dengan langkah yang bagus, nanti akan bisa mendatangkan kebermaknaan sesi bertanya yang Ibu Bapak lakukan ya. Baik, yang pertama adalah to the point ya, to the point. Jadi bertanya itu langsung menuju sasaran. Nah, di dalam penelitian ya, penelitian para ahli ya, disampaikan bahwa 2 buah kelompok murid yang diberikan pertanyaan, yang satu pakai pengantar yang panjang lebar begitu baru pertanyaan, kemudian yang kelas satu lagi langsung diberikan pertanyaan, maka di dalam penelitian itu respon terbaiknya adalah kelompok kedua, kelompok anak yang langsung diberikan pertanyaan begitu ya, langsung diberikan pertanyaan. Kemudian to the point ini adalah guru, instruktur atau coach atau pelatih atau siapapun Bapak Ibu yang punya komunitas pembelajaran itu kalau bertanya langsung menuju ke pokok permasalahan, kalau bertanya langsung ke pertanyaannya, tidak perlu pakai pengantar, nggak perlu pakai penjelasan yang panjang lebar sehingga nanti mengganggu konsentrasi anak pada saat memikirkan pertanyaan itu sendiri. Misalnya ini sekarang saya sedang duduk di sebuah danau ya, sebuah danau di sebuah kampus ini, asik banget nih, asik banget. Kemudian pertanyaan saya langsung kepada anak-anak, apa fungsi danau? Nah begitu, saya tanyakan apa fungsi danau, jadi langsung to the point. Nah, contoh pertanyaan yang tidak bagus, yang tidak to the point adalah, anak-anak tahu danau? Teman-teman tahu danau? Di mana saja kamu lihat danau? Kemudian kamu lihat apa saja di danau? Ya. Kemudian bagaimana danau dibangun ya. Jadi pertanyaan itu nggak fokus gitu ya, ini tidak bagus dalam konsep bertanya, ini tidak bagus. Jadi kalau bertanya langsung to the point, yang pertama. Yang kedua adalah tetap menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu kata tanyanya diletakkan di depan. Jadi di mana, kapan, siapa, berapa, apa itu diletakkan di depan. Seperti kita persis belajar bahasa Indonesia, kalimat tanya yang baik adalah kalimat tanya yang diletakkan di depan sebuah kalimat begitu ya. Jadi kata tanyanya diletakkan di awal kalimat. Nah, kemudian yang ketiga adalah gunakan kata tanya hakiki, bukan kata tanya informasi. Nah, ini menarik ini sahabat Motivatras. Ternyata selama ini kita tidak pernah memetakan itu. Ternyata ada 2 kelompok kata tanya. Pertama adalah kelompok kata tanya hakiki, yang kedua adalah kelompok kata tanya informasi. Nah, kita bahas dulu yang kelompok kata tanya informasi. Kelompok kata tanya informasi itu adalah sebuah kata tanya yang apabila dipakai itu jawabannya langsung ada, langsung tersedia, mengandalkan hafalan ya, mengandalkan hafalan. Nah, contohnya adalah apa nama ibu kota Indonesia, kemudian di mana ibu kota Jawa Barat begitu, kota mana yang disebut sebagai kota pelajar. Nah, model begitu ya, pertanyaan itu langsung
langsung kepada hafalan. Kalau anak atau siapapun yang nggak hafal pasti nggak bisa jawab, ya. Itu ciri khas dari kata tanya yang sifatnya informasi. Jadi kapan, di mana, siapa, berapa, yang bukan untuk matematika itu kategorinya kata tanya yang sifatnya informasi. Dan kata tanya informasi ini jawabannya itu tersedia di berbagai referensi, ada di YouTube, ada di internet, ada di Google. Kita search di situ, jawabannya tersedia, asal kita mau mencari saja. Sedangkan kata tanya hakiki adalah kata tanya yang membutuhkan proses bernalar, proses berpikir, beberapa tahap menyaring-nyaring informasi, mengingat kembali yang dipelajari, menghubungkan satu dengan yang lainnya, begitu ya. Jadi ingatannya dipakai untuk menghubungkan beberapa informasi, kemudian dia baru menemukan jawabannya. Jadi membutuhkan penalaran. Pertanyaan yang membutuhkan penalaran itu mengandung kata tanya yang hakiki. Nah, contohnya adalah mengapa dibangun sebuah danau? Mengapa dibuat danau buatan? Model begitu ya. Jadi pertanyaannya mengapa? Kalau kata tanya mengapa, pasti anak-anak berpikir. Nah, jadi selain mengapa, kira-kira apa? Bagaimana ya? Mengapa, bagaimana? Itu kalau kalimat tanya. Tapi kalau kalimat perintah, coba uraikan, jelaskan, kemudian apa argumen kamu? Nah, model begitu. Itu bagus ya, itu bagus. Nah, di masa-masa pembelajaran yang mengedepankan kebermaknaan ya, mengedepankan kebermaknaan itu sepertinya guru juga perlu mencoba teknik bertanya yang hakiki ini. Sering-seringlah menggunakan kata tanya hakiki, kurangi menggunakan kata tanya informasi, termasuk di ulangan-ulangan harian, tugas-tugas begitu ya. Boleh 1-2 kali, boleh sebagian atau sekian persen, tapi jumlahnya sedikit. Yang paling banyak adalah di kelas itu dilatih argumentasi mereka, dilatih bagaimana dia berbicara, dilatih pemikirannya, prosesnya begitu. Itu akan lebih menarik ya, akan lebih menarik bagi anak. Anak merasa tertantang, ditambah lagi nanti setelah selesai menjawab ada penghargaan verbal dari gurunya. Itu saya kira menarik sekali kalau dilakukan. Jadi sekarang kita sudah punya informasi baru bahwa bertanya yang baik adalah menggunakan kata tanya hakiki dan kurangi menggunakan kata tanya informasi. Kemudian yang keempat, tahap keempat, jangan lupa, kelihatan sepele, itu beri jeda Bapak Ibu, beri jeda ya, beri waktu tenggang. Jadi kita selesai bertanya, itu jangan langsung meminta anak untuk menjawab, tapi beri kesempatan dulu, beri kesempatan. Anak-anak, menurut kamu mengapa perlu dibuat danau buatan? Nah, berhenti dulu, guru berhenti dulu, sekitar 10 detik, kemudian baru meminta anak untuk menjawab. Nah, jadi waktu jeda itu penting. Apa fungsinya waktu jeda? Memberi kesempatan ke anak untuk satu, ya. Yang pertama adalah memikir makna maksud soal. Kedua, memikirkan jawabannya. Ketiga, memilih diksi. Yang keempat, menggabungkan diksi menjadi sebuah kalimat. Jadi dalam waktu 10 detik itu anak diberi kesempatan untuk memikirkan yang 4 tadi, ya, untuk memikirkan yang 4 tadi. Jadi kalau ada guru bertanya tiba-tiba langsung menjawab, ya kamu jawab gitu, sepandai apapun anak-anak dia pasti akan gagap ya, kaget gitu ya, tiba-tiba ditunjuk, otaknya belum siap, belum menemukan jawabannya ditunjuk begitu. Jadi kita hargai anak kita dengan memberikan waktu jeda 10 detik dari kita selesai memberikan pertanyaan. Nah, uniknya kalau kita bertanya di kelas atau di forum, itu ada 2 kelompok anak yang merespon. Ada yang responnya langsung angkat tangan, ya. Ada juga yang diem saja. Nah, sebagai guru yang baik, maka perlu dicermati betul bahwa jangan selalu anak yang angkat tangan atau peserta yang selalu angkat tangan yang diberikan kesempatan menjawab, ya. Kita boleh ya, tetapi anak yang diem pun juga perlu, karena ini kita harus hati-hati ya, karena anak-anak yang tidak senang ngomong, anak-anak yang apatis, anak-anak yang kurang berani itu dia berlindung
dibalik teman-temannya yang berani itu gitu. Jadi tidak bagus buat mereka. Maka akan sangat menarik manakala setelah 10 detik guru melanjutkan satu kalimat yang bagus, anak-anak baik yang angkat tangan atau yang tidak akan diberi kesempatan yang sama untuk menjawab. Nah itu menurut saya anak-anak akan mikir ya. Yang angkat tangan juga akan ditunjuk, yang diem pun juga akan ditunjuk. Apalagi kalau gurunya pintar, di random begitu ya, ditunjuk secara acak, ujung depan, ujung kiri, belakang, tengah begitu. Jadi anak-anak tidak akan lepas dari pandangan guru dan dalam dirinya merasa bahwa saya pun juga akan mendapat kesempatan untuk menjawab itu. Nah, bagi yang ditunjuk yang angkat tangan bagus, itu sebagai bentuk penghargaan, apresiasi, karena dia ada indikasi sudah tahu jawabannya. Tapi yang tidak angkat tangan pun juga bagus ya, untuk melatih dia tetap harus punya tugas, punya hak dan kesempatan berlatih untuk berani menjawab. Kemudian yang kelima ya, yang kelima adalah dilempar ya, lempar ke audien ya, dilempar ke audien. Jadi jawaban anak itu jangan langsung direspon, tapi dilempar dulu ke murid lain untuk ditanggapi. Nah, untuk ditanggapi, contohnya misalnya anak-anak, apa fungsi akar bagi tumbuhan? Nah, guru menunjuk satu anak, misalnya anak menjawab untuk menyerap sari-sari makanan. Iya, terima kasih, ucapkan terima kasih. Jangan, ya betul, jangan. Ucapkan terima kasih, kemudian lempar ke orang lain. Menurut kamu, bagaimana jawaban temanmu? Nah, begitu. Jadi anak yang kedua ditunjuk untuk menanggapi dia benar atau tidak. Nah, mikirnya benar Pak, oke, ucapkan terima kasih. Kemudian anak ketiga ditunjuk. Menurut kamu, apakah ada jawaban lain? Begitu, itu pertanyaan ke anak ketiga. Nah, begitu ada anak menjawab, ada. Selesai di situ, langsung anak keempat ditunjuk. Apa itu? Begitu. Jadi jawaban keduanya itu diberikan pada anak urutan keempat. Nah, ini dilakukan secara acak, ditembak ke sana, kiri, kanan, depan, belakang gitu. Jadi anak-anak tidak akan sempat untuk lepas dari konsentrasi memberikan jawaban dan juga menanggapi teman. Ini menarik nih teman-teman sahabat Motivatras. Ini kalau dilakukan rutin 3 bulan begitu, anak-anak kalau gurunya sudah mulai kegiatan bertanya itu ya dia akan seru ya, otaknya akan siap ya, otaknya akan siap. Dan paling seneng adalah anak yang nomor urut kedua dan ketiga, karena hanya ditanya menurut kamu bagaimana jawabanmu, hanya menanggapi benar atau salah. Dan yang senang lagi anak ketiga, masihkah ada jawaban lain, maka dia jawabnya ada gitu kan. Nah, yang paling seru anak keempat, nah apa itu gitu kan, dia harus mikir gitu. Ini seru sekali nih Marisa. Ini sudah pernah saya coba dan luar biasa respon di kelas itu. Kalau sudah mulai sesi tanya jawab, semuanya konsentrasinya bagus. Kemudian langkah berikutnya adalah disimpulkan bersama. Yang ke-6 ya, ke-6 disimpulkan bersama. Jadi jawaban anak itu ditulis kembali oleh guru, dituliskan di papan tulis tanpa mengurangi sedikit pun kalimat yang diucapkan oleh anak. Urutannya tadi apa? Ditulis betul. Kemudian yang terakhir ini menarik sebagai bentuk penghargaan, yaitu disimpulkan bersama ya, disimpulkan bersama. Caranya adalah begitu jawaban anak sudah ditulis kembali oleh gurunya di papan tulis, maka gurunya meminta anak-anak untuk membuka buku pelajarannya, buku paketnya, buku referensinya, membuka halaman sekian yang sudah dihafal guru, yang sudah dibaca guru, yang sama-sama judulnya kesimpulan fungsi dari akar tumbuhan. Nah, nanti anak suruh bandingkan antara yang di buku dan ada yang di papan tulis. Nah, suruh bandingkan. Nggak apa-apa urutannya berbeda, tidak masalah. Tapi bagi saya, karena saya sudah melakukan sebelumnya, sudah trial, sudah saya lakukan di kelas-kelas saya, anak-anak ingatannya jauh lebih kuat jawaban yang ada di papan tulis. Urutannya juga persis di papan tulis. Bahkan yang menarik itu adalah dia sampai hafal nomor 1 itu yang jawab siapa, wajah yang jawab dulu waktu permainan itu hafal begitu. Ini menarik karena dilakukan dengan cara yang menarik pula. Nah, ini model-model pembelajaran model begini saya kira untuk teman-teman guru harus banyak belajar ya, harus banyak belajar sehingga kegiatannya seakan-akan tuh serius, tapi kalau disampaikan dengan cara-cara yang wise, yang lucu, yang humoris, yang menarik, yang atraktif gitu, anak-anak suka ya. Demikian
pemirsa, resep dari saya untuk melengkapi video saya sebelumnya. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Dari danau di daerah Pondok Cabe, Tangerang Selatan, saya Gunanto untuk channel Gunanto Motivatras. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses, salam Motivatras.